محمد رسول الله وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بالهدى إلى يوم القيامة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين Ikhwatul iman Jama'atul solatis subuhi asadani Allah wa iyyakum Rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Kembali kita melanjutkan Al-Mabahas Hawla siratir rasuli wa hayati ashabih. Pembahasan seputar sirah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kehidupan para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Pada pertemuan yang sudah berlalu kami sudah menyampaikan tentang kehidupan seorang sahabat yang memiliki kedudukan yang agung di hadapan Nabi, yaitu Sayyiduna Hakam bin Kaisan radhiyallahu an. Nah, kemudian al-qissatus saniyatu, kisah yang kedua adalah qissatu islami Sayyidina Sa'ad ibni Waqqasin radhiyallahu an. Pagi ini kita berbicara, menyampaikan, membahas tentang satu sosok yang agung, wa huwa sahabiyun jalilun, sahabat yang agung, sahabat yang memiliki maziyah, keistimewaan di hadapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, dan beliau ini wafat makbarahnya di negara Cina, Pak. Jadi Fissiniyah wadufina fis-sini, dan beliau diwafatkan oleh Allah dan dimakamkan di negara Cina. Nah, seperti apakah kehidupan beliau? Mundu wiladatihi, mulai dari beliau dilahirkan, kemudian wa nasabuhu wa wiladatuhu, nasabnya seperti apa? Alaqatun nasabiyati bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian qissatu islamihi, dan kisah di mana beliau pertama kali masuk ke dalam agama Islam yang mulia ini. Wa qala al-mu'arrikhuna, para ulama ahli sejarah menyatakan bahwa bi anna Sa'ad ibn Waqqasin atau Abi Waqqasin, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas Malik Az-Zuhri Al-Qurashi radhiyallahu an, wa wulida, beliau dilahirkan 27 tahun sebelum Hijriah. Wahtalafal mu'arrikhun, dan ulama berbeda pendapat mengenai ketetapan isbatus sanah, tahunnya berapa. Maka ulama beda pendapat, ada yang mengatakan 23 tahun sebelum Hijriah, ada yang mengatakan 27 tahun sebelum Hijriah. Nah, kemudian wa huwa min ahadil asyra al-mubasysyirina bil jannah wa minas sabiqinal awwalina bil Islam. Dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah termasuk 10 orang, Pak, al-mubasysyaratu bil jannati, yang dikabarkan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara 10 nama yang disebut oleh Nabi alladzi dzukira bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
Di antara nama-nama 10 orang yang ia dijaminkan oleh Nabi untuk masuk surganya Allah, di antaranya adalah Sayyiduna Sa'ad ibnu Waqqas radhiyallahu an. Wa huwa minas sabiqinal awwalina bidukhulihim fil Islam, dan beliau adalah termasuk orang-orang kelompok pertama yang masuk dalam agama Islam. As-sabiqunal awwaluna ilal islami, termasuk orang-orang yang golongan pertama daripada orang-orang yang masuk dalam agama Islam ini. Wa amma nasabu Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu an. Sa'ad bin Abi Waqqas ini Al-Qurashi, orang Quraisy. Nasab beliau yaltaqi fi nasabihi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Kilab bin Murrah. Jadi datuk beliau dengan datuknya Rasulullah itu ketemu di Sayyidina Kilab bin Murrah. Jadi Sayyidina Kilab itu punya anak, ada yang namanya Sayyidina Qusay, ada yang bernama Sayyidina Zuhrah. Nah, yang dari Sayyidina Qusay ke bawah ketemu Nabi SAW. Yang dari Sayyidina Zuhrah ke bawah itu ketemu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Dan Sayyidina Zuhrah ini juga lahirlah dari keturunan beliau ini, generasi yang melahirkan yaitu Sayyidah Aminah bintu Wahab radhiyallahu an. Jadi maka dikatakan Sayyidina Sa'ad ini termasuk khalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun umurnya lebih muda tetapi kedudukannya adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur ibu beliau. Jadi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas itu khalun Nabi min jihatil Jadi orang Arab itu kalau dari jalur ayah namanya amun, kalau perempuan ammah. Jadi kalau dari jalur ibu, kalau laki-laki disebut khal, kalau perempuan disebut khalah. Jadi Sayyidina Sa'ad ini walaupun umurnya lebih muda dibanding Nabi, tetapi dalam nasab statusnya beliau itu khalun Nabi, pamannya Nabi dari jalur Sayyidah Aminah bintu Wahab radhiyallahu an. Nah, kemudian Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, termasuk beliau ini adalah saksi sejarah, Pak, yang beliau juga ikut merasakan bagaimana beratnya tantangan dakwah di awal-awal Islam itu didakwahkan dan dibawa oleh Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak peristiwa-peristiwa besar yang beliau ikut menyaksikan yang terjadi pada fi nafsir Rasul, di dalam diri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik itu yang berkaitan dengan mukjizat, berkaitan dengan peristiwa-peristiwa siddatul alam, begitu rasanya beratnya sakit, kezaliman yang ditimpakan oleh orang-orang kafir Quraisy musyrikin Mekah kepada Nabi, keluarga beliau dan kepada sahabat-sahabat yang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama dalam ketika ia masuk Islam bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Sa'ad ibnu Waqqas radhiyallahu an min awaili man aslama, orang yang termasuk golongan pertama dari kalangan orang-orang yang masuk Islam ketika dakwah itu dikumandangkan, Pak. Hatta qala al-mu'arrikhuna huwa haitsu kana sabi'a sab'ati fil Islam, termasuk orang yang ketujuh. Ada mengatakan kalau dari urutan orang-orang yang masuk Islam, maka Sayyidina Sa'ad ini orang yang ketujuh daripada orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ada mengatakan wa aslama ba'da sittatin, ada mengatakan dia yang ketujuh, ada mengatakan beliau yang kedelapan, wakila ba'da arba'atin, ada mengatakan beliau yang kelima dari kalangan orang-orang yang masuk Islam dari generasi pertama ketika dakwah itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sababu islamihi wa qala al-mu'arrikhuna, Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu beliau pernah berkata, Pak, menceritakan tentang sebab-sebab kenapa beliau menerima Islam dan berbeat di hadapan Nabi untuk masuk dalam agama yang paling agung ini. Wa qala Sa'adu ibnu Abi Waqqas radhiyallahu an,
Ra'aitu fi manami. Suatu hari di mana aku tidur, aku melihat di dalam mimpiku. Yang aku lihat dalam mimpi itu aku sudah masuk Islam. Jadi sebelum beliau masuk Islam, itu beliau bermimpi masuk Islam, Pak. Sebelum beliau masuk Islam, beliau gambarkan ketika masuk Islam itu seperti dalam suatu kondisi kegelapan. Ka'ani fi dzulmatin, Pak. Jadi dalam mimpi itu beliau mengatakan seakan-akan aku melihat seperti orang mendapat petunjuk. Aku dalam satu kondisi kegelapan, tidak bisa melihat sesuatu apapun, kata beliau. Idza adha'a li qamarun, maka tiba-tiba muncullah rembulan yang memberikan sinarnya kepadaku. Idza adha'a li qamarun, tiba-tiba di tengah kegelapan yang aku tak bisa melihat apapun itu, tiba-tiba muncul rembulan. Dengan rembulan itu maka teranglah apa-apa yang tadinya aku tidak bisa menyaksikannya. Maka kemudian fattaba'tuhu, maka rembulan ini berjalan dan aku mengikutinya. Aku berjalan menuju arah rembulan itu berada. Faka'anni andur ila man sabaqani ila dzalikal qamari, dan seakan-akan dalam mimpi itu kata Sayyidina Sa'ad, aku melihat ternyata bukan aku sendiri yang mendatangi bulan itu. Di tengah kegelapan yang menjadikan aku tak bisa melihat sesuatu apapun, dengan munculnya rembulan itu aku datang, aku berjalan menuju bulan itu, dan ternyata aku melihat ada orang-orang yang telah mendahului aku dalam berjalan menuju bulan itu, Pak. Ini mimpinya Sayyidina Sa'ad, Pak. Fa'angduru ila Zaid ibni Harisah. Tiba-tiba aku lihat dalam mimpiku itu, pertama kali yang kulihat adalah Sayyidina Zaid bin Harisah, anak daripada angkatnya Nabi SAW. Faqad tabannahu an-Nabi SAW. Jadi anak angkatnya Nabi, Zaid bin Harisah, suaminya Sayyidah Zainab sebelum beliau berpisah. Kemudian wa ila Ali ibni Abi Thalib bin karramallahu wajhah. Aku berjalan lagi dan kemudian aku menjumpai seorang laki-laki, ternyata dia Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Aku ketemu Sayyidina Zaid, aku jalan lagi menuju rembulan itu, ternyata ada yang lebih mendahului kami lagi. Di depan kami ternyata sudah ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Wah, aku berjalan lagi, kata Sayyidina Sa'ad, aku jumpai lagi laki-laki, ternyata dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian waka'ani as'aluhum, dalam mimpi itu seakan-akan aku bertanya kepada orang-orang yang sudah mansabakoni, orang-orang yang telah mendahului aku untuk menuju rembulan ini. Aku bertanya kepada mereka, mata intahaitum ila hahuna, kapan kalian sampai di sini, kata Sayyidina Sa'ad. Perasaan gua sendiri nih yang paling duluan, ternyata antum semua sudah pada di sini. Lu pada kapan nyampe di sini? Mata intahaitum ila hahuna. Maka waqalu, mereka menjawab, barusan kami juga baru nyampe sini juga, kata mereka, orang-orang yang sudah mendahului Sayyidina Sa'ad. Wa balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u al-Islam mustakhfiyan. Maka kemudian selang beberapa hari aku mendapat kabar bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam secara sembunyi-sembunyi, mustakhfiyan. Dan Islam itu sampai kepadaku biwasilati Abi Bakar radhiyallahu an. Dan beliau tahu akan adanya Islam itu sudah mulai disampaikan dan didakwahkan melalui lisannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas itu, Bapak Ibu, masuk Islamnya dapat hidayah karena lewat mimpi. Jadi bermula sebelum beliau beat kepada Nabi untuk setia dalam agama Islam,
beliau terlebih dahulu mendapat isyarah, al-isyarah as-samawiyah, mendapat petunjuk langit yang mana beliau telah bermimpi, faka'annahu, seakan-akan beliau dalam satu kondisi fidzulmati, dalam kondisi kegelapan, la yara syai'an, beliau tak bisa melihat apapun yang dalam kondisi itu. Maka tiba-tiba datang rembulan yang begitu terang menyinari beliau, kemudian beliau mengejar rembulan itu, dan ternyata ada orang-orang man sabaqahu yang telah mendahului beliau. Ternyata orang-orang itu begitu jelas dalam mimpi beliau sehingga beliau bisa menceritakan siapa orang-orang yang beliau lihat. Ada Sayyidina Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi. Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupunya Nabi sekaligus menantu beliau. Ada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, mertuanya Nabi sekaligus sahabat beliau yang agung. Dan akhirnya setelah itu beliau terbangun, selang beberapa waktu lama hari beliau mendapat kabar bahwa Nabi sudah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan agama Islam. Wa kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu yad'u ilal islami man wathiqa bih. Dan pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar sedang gencar-gencarnya bergerilya. Walaupun Nabi SAW lam ya'murhu, tidak memerintahkan beliau untuk berdakwah karena belum datang perintah untuk berdakwah ala hayatil jahriyah. Islam belum diperintahkan untuk disampaikan secara terang-terangan, tetapi masih dalam konteks marhalah ad-da'wah as-sirriyah. Tetapi Sayyidina Abu Bakar, sebagaimana dulu yang pernah kami singgung, beliau ini orangnya kagak sabaran, Pak. Beliau datangi orang-orang yang bisa dipercaya. Beliau datangi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman ibnu Affan. Beliau datangi satu persatu. Beliau sampaikan akan keagungan Islam. Islam sudah dititipkan dan diamanahkan kepada Rasulullah untuk disampaikan. Maka dan inilah kemudian fakana Sa'adu ibnu Abi Waqqasin, bahasana Sayyidina Sa'ad termasuk mimman da'ahum Abu Bakrin, termasuk orang yang disuruh oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, kemudian dalam satu riwayat Al-Imam Ibnu Ishaq, beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang keislaman Sayyidina Sa'ad ibnu Abi Waqqasin radhiyallahu an, fa'aslama, maka beliau masuk Islam ala yadaihi au ala yadai Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yakni Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi Sayyidina Sa'ad ini masuk Islam karena berkat perjuangan Sayyidina Abu Bakar, Pak. Fima balagani Az-Zubairu ibnul Awam wa Utsmanu ibnu Affan wa Talhah ibnu Ubaidillah wa Sa'ad ibnu Abi Waqqas wa Abdurrahman ibnu Auf fantolaku hatta atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahum Abu Bakrin. Jadi pada waktu itu ada rombongan yang secara diam-diam menjumpai Nabi untuk biat masuk Islam, Pak. Siapakah rombongan itu? Mereka di antara rombongan yang disebut 8 orang pertama kali masuk Islam, di antaranya pertama Sayyiduna Zubair bin Awam. Kemudian ada dalam rombongan ini Sayyiduna Utsman ibnu Affan, ada Sayyiduna Talhah ibnu Ubaidillah, kemudian ada Sayyiduna Sa'ad ibnu Waqqas, ada Sayyiduna Abdurrahman ibnu Aufin. Dan mereka ini bareng-bareng menghadap Nabi untuk menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aradu alaihimul islam, kemudian Nabi memastikan kepada mereka tentang iktikad kesungguhan mereka di dalam mengambil Islam sebagai agama mereka. Kemudian wa qara'a alaihimul qur'ana, dibacakan atas mereka orang-orang ini yaitu Al-Qur'an. Wa amba'ahum bihaqil islami, kemudian disampaikan kepada rombongan ini yaitu kebenaran tentang Islam. Wa bima wa'adahumullahu minal karamati, dan Nabi menyampaikan kepada orang-orang ini termasuk Sayyidina Sa'ad tentang keagungan jaminan daripada Allah ketika mereka mau memeluk agama Islam. Kemudian fa'amanu wa asbahu mukirrina bihaqil islami, setelah disampaikan, dibacakan ayat Al-Quran, disampaikan janji Allah terhadap apa-apa yang berkaitan kebahagiaan akhirat,
disampaikan tentang kebenaran Islam, maka orang-orang ini fa'amanu, maka mereka bareng-bareng beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi, dan mukirina bi hakil Islam, mereka menetapkan akor, jadi mereka iktikad menetapkan dirinya kepada agama Islam. Fakana haula in nafaru asamaniyatul ladina sabakuna ilal Islam, dan inilah mereka termasuk 8 orang yang disebut oleh para ulama ahli sejarah orang-orang yang pertama kali, golongan pertama yang masuk Islam. Nah, kemudian fasallu wa saddaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amanu bima jaa min indillah. Maka kemudian langsung diajarkan oleh Nabi bagaimana cara sholat, padahal waktu itu sholat belum difardukan, tetapi Nabi SAW sudah melaksanakan sholat yang ditetapkan oleh Allah untuk mereka. Dan sahabat 8 orang ini mereka diajarkan dan mereka melakukan sholat, wasoddaku, dan mereka membenarkan apa-apa yang telah datang, bima akhbaro bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, maka mereka membenarkan apa-apa yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini keterangan dari Al-Imam Ibnu Ishaq rahmatullah alaih ketika menceritakan awal-awal perjalanan Islamnya Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Yang ketiga, Pak, al-hawadis al-muhimmah, peristiwa-peristiwa besar yang ikut disertai di dalamnya oleh Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Nabi yang di dalamnya juga melibatkan ada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Nah, para ulama ahli sejarah merekam peristiwa-peristiwa itu, dan peristiwa yang besar, al-hawadis al-kubra atau al-hadisatul kubra, peristiwa yang besar yang di dalamnya terlibat itu Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu peristiwa hadisatu muqata'atil kufari lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak. Peristiwa diembargonya Nabi dan keluarga beliau dan para sahabat-sahabat pertama kali yang masuk Islam. Khisarun Nabi, Pak, muqata'atul kufari lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dan keluarga beliau ma'ahli baiti diisolasi, Pak, diembargo, diisolasi, dikucilkan. Dan ini terjadi fisanati sati ba'dan nubuwah. Peristiwa ini tepatnya terjadi, sepakat para ulama ahli sejarah, di tahun ke-6 setelah kenabian, tepatnya di akhir tahun ke-6, masuk di awal tahun ke-7 kenabian. Wajtama'at, di akhir tahun ke-6, ijtama'az zu'ama'u Quraisyin fi khayfi bani Kinanata. Orang-orang Quraisy pada waktu itu semuanya, dari semua bentuk klan-klan yang ada di Banu Quraisy, maka mereka berkumpul, Pak, bersepakat, berijtima menurut mereka, wa ajma'u, dan mereka bersepakat ala muqata'ati bani Hasimin wa banil Muthalib. Jadi mereka berkumpul di satu rumah yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Rumah ini dibangun oleh Sayyidina Qusay bin Kilab, kakek Nabi yang kelima, yang rumah ini tempatnya khusus untuk musyawarah baina zu'ama'i Quraisy. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa besar, orang Quraisy itu bermusyawarah di rumah ini, Pak. Nah, di rumah tersebut diputuskan bahwa mereka akan mengembargo semua orang-orang yang lahir dari keturunan Banu Hasim dan Banul Muthalib. Jadi Banu Hasim dan Banul Muthalib. Nah, kemudian sebelum embargo itu ditetapkan, mereka telah menetapkan satu keputusan bahwasanya Rasulullah harus dibunuh, Pak. Lama ijtama'at Quraisyun ala qatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
karena kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Rasulullah sudah terancam kehidupannya, diancam keselamatan jiwanya. Wa jama' Abu Thalibin Bani Hashimi. Kemudian Abu Thalib yang sudah berkali-kali didatangi oleh Abu Jahal, Amr bin Hisam, Al-Mahzumi, Abu Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, laknatullahi alaihima. Jadi Abu Thalib ini akhirnya khawatir juga, selalu didatangin, dan kedatangan mereka ini membawa takdir ancaman. Abu Thalib, kalau kau tak hentikan keponakanmu itu untuk menyampaikan Islam, maka akan aku bunuh. Nah, melihat kesungguhan orang-orang Quraisy ini, Abu Thalib kemudian mengumpulkan semua keturunan Banu Hashim, wa akhbarahum bima kidati Quraisyin, dan menyampaikan kepada mereka tentang intrik tipu daya yang akan dibuat oleh orang-orang Quraisy yang tidak sepakat dengan dakwah Nabi. Faqarraru ayyan hazu bin nabi fi syi'bi bi Makkah yuqalu lahu syi'bi Abi Thalib. Kemudian Abu Thalib memutuskan supaya tidak terjadi penganiayaan kepada Nabi, karena mereka sudah diembargo bertahun-tahun. Maka kemudian Abu Thalib membawa semua keluarganya, keturunan Banu Hashim, sahabat-sahabat yang awal masuk Islam pertama kali, di satu lembah yang dikatakan Syi'bu Abi Thalib, namanya Syi'ib Abi Thalib, Pak. Lembahnya panjang di tepi kota Mekah, sempit, tebing kanan kirinya itu diapit oleh tebing, dan tebingnya itu terjal, Pak. Banyak batu-batuan yang tidak bisa dipanjat dan batu yang gampang runtuh. Sumber air begitu sedikit dan tidak ada pasokan makanan apapun di situ, kecuali hanya daun-daunan. Berapa lama? Hatta duhulis sanatil ashirati minan nubuah, dan itu mereka diembargo di situ selama kurang lebih 3 tahun lebih, Pak. 3 tahun, Pak. Tak ketemu daging, tak ketemu roti, tak ketemu apa-apa, Pak. Daun-daunan aja, Pak. Dari tahun ke-7 pertama, awal tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 akhir kenabian. Nah, kemudian Banu Hashim dan Banu Muttalib ini semua dibawa. Hum auladu Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Dan Banu Hashim ini punya anak, tetapi banyak yang tidak menurunkan keturunan, kecuali hanya satu, yaitu Sayyidina Abdul Muttalib. Dari Banu Hashim lahir Abdul Muttalib, dari Abdul Muttalib inilah lahir banyak keturunan. Adapun saudara Abdul Muttalib yang lain tidak memiliki keturunan. Ini Banu Hashim. Jadi kalau dikatakan Banu Hashim itu berarti Banu Abdul Muttalib. Keturunannya Abdul Muttalib jaddun Nabi SAW. Nah, kemudian dibuatlah kesepakatan, Pak. Orang-orang Quraisy itu menulis satu iklan ketetapan yang diumumkan untuk dibaca oleh orang-orang Quraisy dari keturunan Banu Hashim dan Banu Muttalib, dan mereka semua dikucilkan kecuali satu, Banu Hashim yang tidak diusir, Abu Lahab. Abu Lahab itu Banu Hashim, Pak. Anaknya Abdul Muttalib, cuman karena dia kafir, dia orang yang menggagas embargo dan mengucilkan Nabi dan keluarganya, maka dia tak ikut serta diusir. Walaupun dia Bani Hashim. Nah, itu liciknya dia, Pak. Dia Banu Hashim ngusir klannya sendiri. Maka kemudian seseorang yang bernama Mansur dari orang Quraisy ditetapkan yang ahli menulis, Pak. Maka ditetapkanlah poin-poin kesepakatan mereka untuk mengucilkan keluarga Nabi Banu Hashim dan para sahabat. Allah yunakihuhum wala yatazawwajuna minhum. Tidak boleh saling menikahkan, tidak boleh menikah dengan keluarga Banu Hashim. Wa alla yubayi'uhum wa la yabi'una lahum. Tidak boleh mengadakan ikatan jual beli, saling silaturahmi. Wa la yashtaruna minhum, tidak boleh membeli dagangan mereka. Wa alla yujalisuhum, jangan duduk-duduk bersama mereka. Wa la yukhalituhum, dan jangan mencampuri mereka.
Wala yadkhulu buyutahum, dan jangan masuk ke rumah-rumah mereka walaupun sudah rumah itu dikosongkan oleh mereka. Wala yukallimuhum, dan jangan sekalipun orang Quraisy yang ada di Mekah mengajak bicara mereka. Wala yaqbalu min bani Hasimin wa banil Muttalibi sulhan abada, dan jangan sampai orang-orang membuat perjanjian damai dengan Bani Hasim dan Banil Muttalib selama-lamanya. Wala ta'khudhuhum bihim ra'fatan hatta yuslimur rasulallahum lil qital. Bahkan di poin yang terakhir itu yang sadis, Pak. Orang kafir Quraisy bersepakat di antara mereka siapapun tidak boleh berlaku lembut kepada orang-orang Banu Hasim selama sehingga mereka hatta yuslimu, menyerahkan Nabi kepada mereka lil qitali, untuk dibunuh, Pak. Kalau itu sudah dilakukan maka embargo dicabut. Kalau Rasulullah diserahkan kepada mereka untuk dibunuh, maka pengasingan ini akan dihentikan. Dan ini Masya Allah, wa uliqat hadhihi as-sakhifatu az-zalimatu, lembaran lontar yang ada tulisan yang penuh dengan kezoliman ini digantungkan fi jaufil Ka'bah, di dalam Ka'bah terus digantungkan, Pak. Ta'kidan ala iltizami ma fiha, sebagai bentuk kesungguhan mereka untuk membunuh Rasulullah. Dan Ka'bah pada waktu itu bahkan dijadikan saksi mereka untuk kejahatan mereka. Jadi lontar sohifah yang penuh dengan kezaliman ini dibawa ke dalam Ka'bah, digantungkan di dalamnya, Pak. Nah, Al-Imam Az-Zuhri mengatakan dalam satu riwayat, dan selama daun itu atau tulisan sohifah itu belum rusak, selama masih tulisannya terbaca, maka selama itu pengasikan harus tetap dijalankan. Kecuali tulisan sohifah itu sudah tak ada lagi, maka mereka Banu Hasim boleh masuk kota Mekah. Ini menurut qaul Al-Imam Az-Zuhri. Dan genap 3 tahun, Pak, Rasul dapat wahyu. Terus kemudian beliau menyampaikan kepada pamannya Abu Thalib, beliau dikabarkan oleh malaikat Jibril bahwa sohifah Az-Zalimah, tulisan yang ditulis oleh Mansur Az-Zalim tadi, itu sudah dimakan semut, Pak. Jadi Qudratullah, Pak. Jadi kertas tulisan, entah kertas atau lontar, wallahu alam, sohifah itu selama 3 tahun ternyata sudah hilang. Nabi mendapat kabar dari malaikat Jibril bahwa sohifah itu sudah dimakan semut. Nah, kemudian hal itu disampaikan kepada Abu Thalib. Nah, Abu Thalib mengirim utusan untuk minta dipertemukan dengan orang-orang Quraisy, zu'ama mereka, untuk menyambungkan negosiasi kembali. Nah, dalam riwayat yang lain dikatakan ada 4 orang Quraisy yang keluarganya ikut diasingkan, mereka tidak terima. Akhirnya lama-lama nggak tahan juga sebagian mereka, Pak, akhirnya datang ke Ka'bah, disobeklah kertas itu oleh mereka. Ini ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama dimakan semut, dan riwayat kedua kertas itu disobek salah satu di antara 4 orang 5 orang dari orang Quraisy yang keluarganya ikut disandra di tempat yang dikatakan Syi'ib Abu Thalib di tepi kota Mekah. Nah, satu peristiwa yang diceritakan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, bahkan hatta beliau tidak pernah melupakan peristiwa ini, Pak. Beliau ketika sudah di Madinah, beliau selalu menceritakan peristiwa itu, Pak. Beliau ingat betul peristiwa itu. Apa kata beliau? Kharajtu dzata yaumin wa nahnu fis si'bi li aqdiya hajati. Fasami'tu qaqatan tahtal bauli fa idza hiya qit'atun minal jildi ba'irin yabisatin fa akhadtuha fa ghasaltuha thumma akhraqtuha thumma raddattuha wa saqaftuha bil ma' fatataqawaitu biha thalatha layalin. Ini kisahnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Pak. Ketika beliau ikut dikucilkan, diasingkan di Syi'ib, bagaimana kondisinya? Beliau menceritakan ala syiddatil ahwal, Nabi tiap hari menangis tidak tahan.
Mendengar di belakang, di balik tebing itu anak-anak kecil menangis tiap hari selama 3 tahun karena kelaparan. Air susu ibu-ibu mereka sudah mengering karena kurangnya nutrisi yang dikonsumsi oleh mereka. 3 tahun, Pak. Anak-anak kecil menangis, bayi-bayi menjadi kurus. Kenapa? Karena air susu ibunya yang seharusnya mereka minum tidak ada keluar lagi, Pak. Daging-daging yang biasa mereka konsumsi tidak ada. Makanan serba terbatas. Daun-daunan yang bisa dimakan pun terbatas. Ada daun-daun yang dimakan itu tidak ada vitamin, hanya sekedar mengganjal kelapar perut mereka, Pak. Ini dikisahkan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan dalam kondisi seperti ini Nabi tidak pernah meminta kepada Allah untuk dikirimkan makanan, Pak. Nabi melihat bagaimana keteguhan iman sahabat dan Nabi sama sekali tidak berdoa, ya Allah kirimkan makanan dari langit, tidak. Nabi tidak minta manna wassalwa sebagaimana Nabi Musa berdoa. Nabi bertahan, as-sabru wal istibar. Beliau mengajak sahabat, keluarganya, Banu Hasim, Banul Muthalib, sahabat termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas, ayyasbiru, bersabar terhadap keadaan itu. 3 tahun, Pak, kita bayangkan beratnya. Dalam satu tempat yang terjal, tandus, kering, terbatasnya tempat istirahat, kemah, malam dingin, cuaca mencekam, anak-anak kecil menangis setiap saat, perempuan-perempuan mengadukan pada suami mereka masing-masing, tetapi mereka tetap bertahan. Apa kata Sayyidina Sa'ad? Suatu hari aku keluar untuk buang air, aku buang air kecil. Maka di saat aku buang air kecil, sami'tu sautal qoqo'ah. Fasami'tu qoqo'atan. Loh, waktu aku buang air kecil tuh kok ada suara kricik gitu, Pak. Karena biasanya kalau orang buang air kecil di pasir itu kan gak ada suaranya. Loh, ini kok ada suaranya ini. Ini apa begitu? Maka beliau mencarinya, Pak. Dalam riwayat yang lain beliau kemudian penasaran, dicarinya itu sumber suara, membangun sautnya. Nah kemudian faida yakit atun min jildin ba'ir. Loh, setelah aku teliti ternyata ada potongan kulit onta yang sudah mengering, Pak, ya bisatin, Pak. Karena itu kulit onta, Sayyidina Sa'ad kemudian mengambilnya. Pak akhadtuha, aku ambil, aku cuci, kata Sayyidina Sa'ad, kemudian aku bakar dia. Setelah dicuci dibakar, Pak. Setelah dibakar digosok lagi sama beliau, arang-arangnya yang lengket di kulit itu, kemudian baru dimasak oleh beliau. Nah kemudian dengan kulit itu 3 hari 3 malam bisa menopang, bisa menyambung kekuatan tenaga beliau. Ini Masya Allah, Pak. Kulit kit'atun min jildil ba'il ya bisatin, Pak. Beliau ambil, beliau cuci, beliau masak. Itu pun bukan beliau makan sendiri, Pak. Beliau bagi ke yang lain sampai 3 hari. Sedikit-sedikit, ayo bagi sedikit. Dan itu hatta salah yalen, dan itu bisa sampai 3 hari dimakan mereka bareng-bareng, Pak. Dan itu habis kena kencing lagi, Pak. Coba. Ini Masya Allah, Pak. Kita ini banyak harus bersyukur, Pak. Nih Islam tinggal kita nikmati nikmatnya Allah, tinggal kita. Makanya fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat Tuhanmu mana lagi yang harus kita dustakan ini, Pak. Kalau kita lihat perjuangan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, begitu kuatnya keteguhannya mengawal, menemani Nabi dalam perjuangan dakwah beliau. Nabi dikucilkan, beliau ikut. Nabi dizalimi, beliau juga ikut merasakan kezaliman itu. Siddatul alam, idzaul kufari ala an-nabi wa ahlihi wa ashabihi. Dan mereka ini merasakan, termasuk Sayyidina Sa'ad, bagaimana pahitnya, beratnya perjuangan dakwah itu pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Ini seputar kehidupan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ini belum selesai kisah beliau karena panjang, Pak. Belum nanti ketika beliau di Madinah, kemudian diutus oleh Nabi berdakwah ke negeri Cina untuk membawa rombongan belajar bahasa Cina, belajar ke teknologi di Cina. Dan ini berapa kali utusan
Termasuk pertama di antaranya yang berangkat adalah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Jadi Cina itu Pak memang luar biasa Pak. Walaupun kadang juga gerem juga kita melihat kalau di Indonesia ini Pak. Cuman di zaman Nabi Cina itu udah punya peradaban Pak. Orang belum bisa buat apa-apa, Cina itu udah bisa buat kertas Pak. Di Sam itu ternyata dagangan yang banyak dibeli dibawa orang pedagang-pedagang tujarul Arab itu ternyata suniat minasin Pak, made in Cina Pak. Coba bayangkan Pak. Jadi mendominasi pasar itu bukan hanya sekarang. Di zaman Nabi dominasi pasar itu udah mereka Pak. Orang Arab bawa dagangan ke Syam, Syria. Dari Syria apa yang tidak ada di Mekah dibawa ke Mekah. Yang tidak ada di Syria tapi ada di Mekah dibawa ke Syria, ke Syam. Hudzaifah ibnul Yaman yang pernah kami sampaikan bawa lampu teplok loh Pak. Dibawa ke masjidnya Nabi dan pertama kali orang yang menyulut oplek lampu itu Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman. Loh itu buatan Cina loh Pak. Makanya jangan remehkan Cina loh, ini serius ini. Mereka ini udah menguasai teknologi, cuman yang ngawurnya itu loh Pak. Cuman bagaimanapun di negara itu ada sahabat radhiyallahu an yang dimakamkan di sana. Ya kalau enggak kayaknya udah ditenggelamkan oleh Allah kayaknya. Cuman kalau di sana ada makam sahabat, keberkahannya itu tetap Allah melihat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas seorang sahabat yang mulia. Baik demikian, hadanallahu wa iyyakum. Masih ada waktu, Pak Haji? Habis ya? 1 menit silakan Pak, 1 menit Bapak Ibu. Kalau ada yang bertanya, cukup untuk bertanya tetapi tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Ternyata banyak yang bertanya, berarti ini PR. Silakan tanya dulu Bu, tak masalah. Assalamualaikum. Salam. Karena beliau sudah diingatkan oleh Allah. Fasbir kama sobaru ulul azmi minar rusul. Muhammad, sabarlah engkau. Sebagaimana apa-apa yang telah aku tetapkan kepada ulul azmi minar rusul daripada utusanku. Nabiullah Nuh, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi tetap diperintahkan oleh Allah apapun kondisinya maka hendaknya bersabar, dan inilah yang diajarkan oleh beliau Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang mulia, sehingga mereka dikatakan orang-orang yang as-sabiqunal awwaluna, orang-orang yang mukhtarun indallah, dipilih oleh Allah, dipuji dan diagungkan oleh Allah. Makanya itulah Rasulullah SAW. Kalau kita mau ya Allah lapar ya Allah, baru corona gini aja ya Allah tutup usaha saya ya Allah. Kalau Nabi tidak. Coba kalau ibu yang punya mukjizat, capek ya Allah mau masak nasi goreng, ya Allah minta nasi goreng kes klunting nasi goreng. Kalau ibu-ibu punya mukjizat, selesai Bu. Suami marah-marah, tutup mulutnya ya Allah. Wah begitu, bisu suaminya. Makanya ibu nggak punya mukjizat, yang punya mukjizat itu Nabi. Begitu, gedek sama tetangga sebelah, ya Allah cukil aja ya, selesai Bu. Makanya mukjizat itu nggak dikasihkan sembarang orang. Demikian Bunda ya. Baik. Hadanallahu wa iyyakum. Satu aja lah cukup. Untuk syarat aja Pak Haji. Dan saya doakan mudah-mudahan panjang umur semuanya barokah amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.